Malam Bu Lia. Nah, sehat. Alhamdulillah sehat kali ini. Ini tadi saya lihat ini kayaknya beberapa minggu kemarin simpel ya, Yes. kegiatan FL2SN. Karena alhamdulillah kita menang di tingkat kabupaten Manado. Nah, ini persiapannya sudah mantap ini tentang FL2SN. Kita ini lagi mempersiapkan seperti terbaru. Karena kemarin kan yang di kabupaten kecil sepertinya kami ubah. Kalau provinsi kan udah kali domain dan tag berikutnya. Semoga berhasil ya. Amin. Sudah maksimal soalnya saya lihat kan maksimalnya luar biasa untuk kegiatan FL2SN. Ini Bu Yuli, kemarin kan kita sudah melakukan kegiatan observasi. Nah, ini mungkin saya ingin nanya sedikit, maksudnya ingin ingin tahu menurut Ibu Yuli bagaimana perasaan Yuli pada saat kemarin diskusi. Jadi kemarin itu karena tiba-tiba ya supervisi juga. Jadi ketang-ketang juga. Justru saya juga kurang siap sebenarnya di waktu itu. Tapi alhamdulillah lah saya dapat tantangan dari Ibu Lia karena kawan dekat di supervisi agak lucu-lucu nggak sih? Jadi keluarganya agak sedikit apaan gitu. Supervisi sama kawan sendiri kan. Tapi alhamdulillah Bu Lia, saya kalau sama Bu Lia saya kalau ditantang langsung mau gitu kan, mau saya ditantang sama Bu Lia. Tapi kalau Bu Lia yang nantang belum mau gitu. Kenapa gitu? Bisa dijelaskan nggak kenapa? Karena mungkin kan kakak lebih senior daripada saya gitu. Saya mau buktikan saya bisa gitu sih. Karena saya kan masih junior gitu. Kalau ditantang sama senior saya bangkit gitu. Oh iya lah, buktikan kok saya bisa gitu. Walaupun nggak sempurna. Gitu. Jadi kalau menurut Bu Yuli, rencana kalau seperti ini apa harapan Bu Yuli, tujuan Bu Yuli nantinya apa? Intinya karena saya alma mater saya sini Bu. Karena saya alumni SMKPP dan berbakti ke SMKPP, saya maunya nanti siswa-siswa saya lebih aktif lagi, lebih berhasil lagi nanti ke depannya. Jadi tantangan untuk saya ya sebagai guru saya harus benar-benar bisa gitu. Harus betul-betul saya jadi guru gitu, harus profesional. Walaupun sekarang masih sangat-sangat di bawah gitu. Tapi tetap saya masih mau belajar gitu. Berarti karena alumni sini ingin membangun SMK kita menjadi lebih baik lagi. Karena memang biasanya kalau orang alumni kan sudah tahu kayak mana apa program yang harus kita kembangkan. Terkait dengan pembelajaran kemarin kan saya melihat ada beberapa tujuan ya Bu ya, tujuan pembelajaran kan. Kira-kira sudah tercapai nggak Bu Yuli tujuan pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin? Walaupun tidak seluruhnya, untuk 80% sudah dicapai pembelajaran kemarin. Cuman kita kemarin untuk prakteknya belum, karena saya ambil PJBE, berarti project based learning, berarti menghasilkan produk. Ya. Kira-kira hambatannya apa Bu Yuli? Kenapa Bu Yuli mengatakan tadi tidak sepenuhnya? Karena kemarin kan kebetulan kita baru masuk siswa off-nya lama setelah bulan suci Ramadan, habis itu kita ada libur Idul Fitri, jadi siswa kita agak sedikit ngeblank karena ada lama off. Jadi kan pas kita di ruangan itu baru pertama masuk, jadi siswa masih ngeblank gitu. Itu udah kendala saya. Jadi pas ini kondisi ruangan tuh saya kalah karena ngeblank mereka agak ini. Bu Yuli, tadi kan saya ada dengar Bu Yuli sampaikan tadi hambatannya bahwa Ibu Yuli ada hambatan di kelas itu adalah kurang menguasai kelas. Itu kurang menguasai kelas itu maksudnya gimana ya Bu ya? Ini Bu ya. Jadi sekolah kita ini udah kan udah asrama. Jadi yang membuat saya ada kendala di ruangan bukan menguasai ini ya siswa kita karena cowok biasanya tidurnya telat. Jadi pas sampai ke ruangan ada yang ngantuk, tidur di meja gitu kan. Itu yang buat saya susah mengatasinya. Jadi ada beberapa siswa yang ketiduran pas kita ngajar. Jadi itu membuat jadi masalah untuk saya. Ada yang ketiduran, ada yang masih melemes baru bangun gitu. Itu. Berarti kesulitannya
menguasai siswanya ini ya, maksudnya menghandle siswa Menghandle ini siswa. karena siswanya itu telat tidur gitu ya. Telat tidur. Itu kalau seperti itu ada nggak solusi dari Bu Yuli supaya anak-anak tuh siswa kita ini bangunnya cepat gitu? Ada nggak solusinya Bu Yuli? Jadi pernah saya buat satu pembelajaran menggunakan kelompok gitu. Jadi yang malas-malas ini, yang ngantuk-ngantuk ini saya campurkan dengan yang segar, yang fresh. Karena anak cewek itu fresh semua. Yang jadi masalah anak cowok. Entah mereka main game sebelum tidur, entah apa. Jadi sehingga tahulah anak cowok kayak mana. Jadi kalau malam susah tidur mungkin. Jadi saya campurkan tuh, karena ada jumlah siswa kita 18, jadi saya buat beberapa kelompok. Jadi yang cewek-cewek dampingin cowok-cowok yang kurang-kurang tidur. Jadi kalau cowok lihat cewek yang udah fresh kan udah kebangun mood belajarnya gitu kan. Jadi solusi dari saya gabungkan siswa yang fresh dengan siswa yang nggak fresh, saya buat kelompok. Setelah saya bagikan di kelompok itu, dan alhamdulillah semua udah mau belajar gitu, udah mau belajar. Apalagi kita kasih tugas suruh buat makalah. Itu udah mau mereka kerjasama, cari bahan di HP udah mau. Berarti itu triknya Bu Yuli ya? Triknya saya campurkan gitu. Triknya itu bagus sekali Bu Yuli. Jadi berarti trik Bu Yuli, solusi Bu Yuli mencampurkan yang maksudnya heterogen lah ya, heterogen sampai homogen gitu. Siswa yang memang moodnya tidak ada karena faktor telat tidur, jadi digabungkan dengan siswa yang memang fresh mereka ya. Jadi di situ ada imbang berarti mereka nantinya muncul ini. Luar biasa Bu Yuli. Kalau seperti itu hasilnya memang sesuai dengan apa yang Bu Yuli harapkan? Iya sesuai, karena kan kalau udah mau bekerja sama, apalagi dengan tugas, jadi semua mau bekerja, dari kelompok itu semua mau bekerja. Yang tidur pun udah bangun, karena kan kalau kita tidur, kalau ada yang mau mengajak bicara, itu tidur kita hilang. Apalagi suruh buat makalah itu kan, apalagi kalau diambil tentang, misalnya saya ngajar produksi ternak. Itu masalah, apalagi masalah anatomi Bu. Semua kebangun mereka. Tidur pun nggak akan pernah tidur. Sampai pernah saya jam siang kena tuh. Pas azan di musola orang tuh nggak mau keluar, saking antusiasnya belajar karena masalah anatomi Bu. Anak remaja masalah anatomi yang suka kali dulu, masih penasaran tentang itu. Jadi sampai jam azan pun mereka nggak mau keluar, Bu lanjut aja. Padahal udah azan, tapi tetap saya ini kan suruh keluar karena azan. Hal baik apa yang menurut Bu Yuli yang sudah Bu Yuli lakukan, dan kira-kira apa sih yang harus diperbaiki dari yang kemarin kita lakukan? Berarti saya kurangnya di menguasai ruang waktu itu. Jadi mungkin saya kedepannya saya harus ada ice breaking lebih mantap lagi, harus ada pembagian kelompok yang sesuai mood mereka, mungkin mood siswa gitu. Saya akan tingkatkan lagi. Itu berarti pengembangannya ya. Nah, itu pengembangannya. Kalau kelebihannya siswa masih mau bekerja sama, masih mau aktif walaupun mereka agak sedikit tapi masih mau. Intinya kalau saya itu masih mau aja, itu saya ada alhamdulillah kali. Masih mau gitu. Yang penting niat mereka untuk belajar aja sudah oke ya. Sudah maksudnya gini, dari segi niat mereka untuk masuk mengikuti, walaupun memang karena libur panjang itu kan mungkin masih ada rasa-rasa liburnya itu masih ada, malasnya masih ada malasnya gitu ya. Tapi dengan seperti itu niat mereka dia masuk, mengikuti, mendengarkan gitu ya, melakukan apa setiap yang kita perintahkan, melakukan kelompok itu mereka mau gitu ya. Tadi Bu Yuli menyampaikan adalah kekurangan Bu Yuli pada saat kemarin itu kurang menguasai ruangan, kurang menguasai tentang SBT-nya ya, seperti itu. Kira-kira Bu Yuli apa rencana yang
bisa memperbaiki kekurangan diri? Berarti saya bukan, kalau ice breaking kan kita harus lihat-lihat contohnya orang, nonton di YouTube kembali. Mungkin nanti saya akan lebih banyak mencari referensi dari kawan sejawat, dari YouTube atau dari kawan-kawan yang lain. Selain dari kita melihat dari YouTube atau referensi dari teman, ada tidak misalnya dari hal yang lain? Karena saya salah satu guru produktif, mungkin saya lebih ke di lapangannya nanti, membawa siswa ke lapangan dengan proyek yang akan saya kasih, mungkin di situ lebih tepat nilai plus lagi. Selanjutnya Bu Yuli, tadi kan Ibu Yuli sampaikan tadi apa namanya rencana program ya, yang tadi sampaikan rencana program untuk memperbaiki kekurangan Bu Yuli ini. Kira-kira kapan rencana yang ingin dilakukan? Untuk rencana program ini kebetulan kita udah pertemuan terakhir, mungkin semester depan. Semester depan saya akan lebih, karena SMK ini kan 70% di lapangan, 30 di ruangan. Jadi saya semua KD saya itu tuh harus ada produknya. Karena saya semua PJBL. Rata-rata PJBL. Karena kan yang saya ngajar pakan ternak, mungkin bukan PJBL. Pakan ternak, pembibitan ternak, produk kreatif wirausaha. Kan kalau produk kreatif wirausaha kalau saya nggak buat produk kan udah nggak maksimal. Iya, karena kita kan SMK gitu ya. Jadi kalau produk kreatif saya punya gebrakan sendiri nanti. Yang mana siswa udah buat produk, udah punya ide buat produk dan mereka harus menjual. Jadi hanya buat saja itu nggak apa ya, cuma kasih sendiri kan nggak mungkin. Jadi siswa harus bisa jual gitu. Harus jual, sudah dapat uang. Real nih, ini uangnya Bu, ini modalnya, ini uangnya, ini keuntungannya, itu yang saya mau. Itu baru yang namanya SMK bisa, kalau nggak bisa. Iya. Nggak ada produk, nggak ada uang, nggak bisa. Itu memang tujuan dari SMK sebenarnya ya. Memang siswa itu bagaimana mereka punya kompetensi di bidangnya masing-masing. Bagaimana keluar dari sekolah ini kan mereka bisa menjadi orang ya, Beb ya. Jadi Bu Yuli, ketika Bu Yuli melakukan kegiatan atau memperbaiki kekurangan tersebut, indikator menunjukkan itu berhasil tidak berhasil itu bagaimana? Berarti indikatornya kalau siswa mampu membuat, pertama saya ide aja dulu dari siswa, punya ide nggak sih? Orang kalian punya cita-cita nggak sih? Itu yang pertama saya tanyakan ke siswa saya. Kalau siswa punya cita-cita, punya ide, indikator yang saya capaikan mereka mau membuat produknya, inilah produknya. Itu indikator yang saya inginkan. Ada produk dari mereka. Semua siswa saya, ada berapa siswa lah, kelas 2 ATM itu ada 15 atau 16 siswa. 15 siswa itu udah buat vlog sampai penjualan kemarin. Berarti indikatornya bisa dikatakan 80% saya udah dapat pencapaian mereka bisa gitu. Karena anak-anak ini punya potensi. Punya potensi. Walaupun mereka kadang-kadang ini di lapangan siswa semua mau. Di ruangan nggak semua siswa mau. Kalau ada yang di lapangan siswa tidak suka di lapangan, tapi di ruangan mereka lebih di depan gitu. Makanya saya gabungkan mereka tuh yang nggak suka di lapangan siapa, yang suka di lapangan siapa, saya gabungkan gitu. Jadi tim mereka solid. Ada yang suka edit video, nggak suka di dapur, nggak suka masak, kayak gitu. Ya, bagus sekali Bu ya. Tingkat indikator yang bisa kita lihat ya. Jadi kalau di sini Bu Yuli kerja sendiri atau ada siapa teman yang orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut? Saya karena ini ya sendiri, karena saya sendiri, paling nanti saya cari ide ke prodi lain gitu. Iya. Prodi HP misalnya, kayak mana cara buat telur gulung, kan saya nggak ngerti juga telur gulung itu seperti apa. Saya tanya ke kawan-kawan yang guru HP yang mengerti cara campur telur dengan air, semana airnya sehingga telur itu bisa digulung. Nah itu ada, saya sering sharing ke kawan-kawan yang lain. Tapi kalau membantu saya ke dapur untuk sama anak-anak enggak, lebih ke anak-anaknya sendiri. Berarti duluannya anak. Langsung dengan anak-anak itu. Ya, berarti Bu Yuli untuk mencari inspirasinya sama teman sejawat itu ya, yang jurusan yang lain lain ya. yang mengerti tentang masak-masak lah. Ya.
berarti pada saat prosesnya itu memang berdua saja teman-teman gitu ya, sama siswanya ya. Karena lebih banyak juga ide dari siswa daripada saya. Karena saya sejujurnya saya kurang bisa masak gitu. PKK kayak kemarin sempat buat pergedel. Saya juga harus cari tahu keluar sama kawan-kawan. Karena saya nggak ngerti tekniknya kayak mana. Tapi kayak kemarin apa ya? Ini ada keju, tapi itu semua dari siswa, idenya dari siswa semua. Saya hanya lihat aja nonton, tapi siswanya udah mantap. Bisa saya diandalkan. Walaupun ada satu produk yang nggak saya dampingi, itu ada coconut jelly kelapa. Jelly kelapa itu kebetulan saya ada dinas luar, jadi siswa itu udah siapkan semua bahan. Kebetulan saya nggak bisa masuk, jadi saya lihat hasilnya udah jadi. Berarti nggak perlu ada saya, siswa bisa gitu. Berarti mereka punya potensi sendiri ya. Kalau baik Bu Yuli, tadi kan Bu Yuli ada sampaikan bahwa Bu Yuli sudah melakukan anak-anak praktek kemarin buku jeli ya, buku jeli. Jadi tiba-tiba ketika Bu Yuli berhalangan ada kegiatan di luar, ya apa, tiba-tiba dipanggil oleh teman gitu kan, tiba-tiba hasilnya anak-anak sudah dapat hasilnya tanpa ada pendampingan di dalam ruangan atau dalam lab itu. Yang Bu Yuli lakukan kok seperti itu ya, berarti anak-anak kan sudah belajar mandiri tuh. Bagaimana trik Bu Yuli, anak-anak Bu Yuli bisa mandiri itu seperti apa Bu Yuli? Trik saya ya. Saya jadi guru, siswa jadi teman. Itu trik pertama saya. Saya jadi guru, siswa jadi teman. Jadi kalau saya adalah teman mereka, mereka bisa sampaikan apa yang mereka mau ke saya, dan saya akan menampung itu. Dan triknya yang kedua, saya menghargai apapun hasil dari mereka yang penting mereka mau. Gitu. Yang keempat, ketiga, saya tidak pernah menyalahkan mereka jika mereka gagal. Itu Bu Lian. Jadi pertama, saya adalah guru, tapi saya adalah kawan mereka. Jadi kawan itu nggak negatif loh bagi siswa. Jadi kawan itu, mereka tetap menghargai saya, walaupun ada pendapat-pendapat orang lain bahwasanya dijadikan kawan itu pasti nanti siswa udah naik ke langit gitu. Tapi enggak, mereka tetap tahu itu gurunya. Mereka sopan dengan saya. Itu Bu dia. Jadi siswa itu jangan dianggapkan mereka adalah siswa gitu, siswa. Jadi rentang kita siswa dengan guru karena kita terlalu menganggap mereka siswa. Coba kita jadikan siswa itu adalah teman. Karena kan anak SMK itu kan remaja dewasa gitu, sudah remaja dan bisa kita ini kan. Nah, jadi saya lebih, mereka adalah kawan saya gitu. Jadi waktu saya sampaikan nanti nak saya nggak ada nih ya, udah mereka semua tertib. Ya, karena saya sering merangkulnya dengan cerita saya adalah kawan mereka itu. Nah, itu yang pertama udah. Yang kedua, semua produk yang akan mereka buat itu dari ide sendiri. Cari ide. Misalnya kemarin kayak Koko Jadi itu, saya emang tidak bisa buat itu Bu ya. Tapi saya tanyakan ke si Ulfa produk Ulfa Mahera. Ulfa bisa buat ini tanpa saya? Bisa Bu, karena saya pernah pernah lihat juga di YouTube. Jadi saya insya Allah bisa, tanpa saya ibu dampingi mungkin saya bisa dengan kawan-kawan yang lain. Karena kemarin saya juga buat kelompok cowok nanti akan membantu sesama cowok, yang cewek akan membantu kawan-kawan yang cewek. Jadi pas saat mereka praktek kan ribut, nggak dikacau sama cowok, nggak diinin sama cewek gitu. Jadi cowok-cowok, cewek-cewek saya bagikan. Jadi mereka lebih nyaman. Jadi sehingga walaupun tidak ada saya, mereka aman. Yang penting siswa itu dijadikan kawan. Trik dari saya kayak gitu, siswa itu adalah kawan saya. Saya pun bisa menghargai mereka, mereka bisa menghargai saya jadi kawan. Itu bagus sekali Bu Yuli gitu ya programnya ya. Maksudnya trik yang Bu Yuli sampaikan bahwa saya ini guru dan saya juga bisa dijadikan teman ya. Setelah itu Bu Yuli juga trik yang dilakukan ada memberikan mereka
keleluasaan atau kebebasan untuk memilih produk apa yang ingin mereka lakukan, yang mereka hasilkan, yang mereka buat ya. Kalau seperti itu ada lagi tidak ini triknya? Saya melihat memang siswa Bu Yuli memang mandirinya memang luar biasa gitu ya, sudah melakukan memang maksudnya gini, biasanya kan kalau yang kita yang pengalaman saya sebelumnya, memang kan kadang kita memang harus kita dampingi siswanya ini. Kalau nggak kita dampingi tidak akan ada hasilnya. Tapi kan Bu Yuli tidak ada, Bu Yuli juga menghasilkan produk gitu kan. Selain tadi Bu Yuli menyampaikan beberapa trik tadi, ada tidak trik lain yang bisa Bu Yuli berbagi ke saya? Ini satu lagi nih, kita lihat minat mereka kemana, bakat mereka kemana. Kebanyakan anak ATR itu lebih ke praktek, mereka lebih suka di lapangan daripada di rumah. Makanya ide-ide praktek kami dari siswa. Nah, misalnya KD pembuatan pakan konsentrat ataupun lagi praktek pakan. Apa sih yang bisa kita buat dengan sekolah kita segini, dana segini, apa sih yang belum bisa kalian buat gitu. Saya lebih melempar ke mereka. Bu, ini kita buat mineral block misalnya. Kami belum pernah coba mineral block. Oke, coba cari referensi tentang mineral block. Jadi siswa kan kita kan bisa main HP sekarang lah, kayak perpus, siswa pun juga bisa menggunakan Google gitu. Jadi saya lebih kasih ke mereka, berarti kita mau buat mineral block kan nih? Iya Bu, ya dah cari tentang mineral block, nanti di hari apa kita praktek. Jadi walaupun udah ada saya situ, mereka udah cari sendiri. Jadi saya nanti kan ada di kandang, nanti ada tugas lain lagi. Jadi wali kelas mungkin ada masalah dengan siswa. Jadi saya walaupun saya nggak ada di ruangan, nanti pas saya masuk udah ada semuanya Bu ya. Referensi yang Ibu minta tadi udah ada semua. Anak cowok pun mau mereka. Itulah, berarti kok saya ini kan ambil kesimpulan, siswa itu dihargai, dijadikan kawan. Itulah trik yang paling ini yang saya dapat. Dan bakatnya ya. Pengalaman saya lebih ke situ sih. Terus memang luar biasa trik-trik yang sudah Bu Yuli berikan kepada anak-anak ya Bu Yuli. Memang itu yang kita harapkan ke depan kan, anak-anak kita yang SMK itu kan memang harus mandiri Bu Yuli ya, harus mandiri, terus mereka harus memang berani bertanggung jawab atas keputusan yang mereka ambil. Luar biasa Bu Yuli apa trik yang Ibu Yuli lakukan, dan itu bisa memberi pembelajaran bagi saya, bisa menjadi trik-trik yang akan saya lakukan nantinya ketika mempunyai siswa yang mungkin bingung ya, maksudnya yang mungkin tingkat kemandiriannya itu rendah, mungkin dengan trik-trik seperti itu mungkin bisa kita lakukan. Jadi dari pertemuan kita hari ini Bu Yuli, ada tidak yang masih terganjal dari Bu Yuli? Kegiatan apa saja? Tidak hanya kegiatan kemarin, mungkin ada nggak sesuatu yang ingin Ibu Yuli gali kembali ke depannya? Saya kalau untuk mapel produk kreatif itu susahnya di pemasaran dulu ya. Itu pemasaran tuh paling sulit. Saya udah buat produk tapi tidak bisa saya pasarkan. Ada beberapa yang tidak bisa saya pasarkan. Itu yang paling saya buat pusing, itulah pemasaran. Kalau hanya buat aja semua orang bisa, cuma pemasarannya itu saya agak ini. Kendalanya gimana Bu? Kendalanya mungkin kita lokasi sekolah kita jauh dari dari penduduk yang lain gitu. Habis itu siswa kita nggak terlalu ramai. Jadi jika kita buat produk lebih dari 50 packs itu nggak bisa habis dalam sehari gitu, harus simpan. Itu yang buat kendalanya ya. Jadi kalau kendalanya seperti itu, pemasarannya yang sulit, kalau menurut Yuli solusinya seperti apa ya supaya pemasarannya itu bisa kita karena kita SMK kan, apalagi kita ada TEFA itu kan biasa produk itu kan memang harus dipasarkan ke luar, bukan hanya di lingkungan kita aja, gitu kan? Itu solusi Bu Yuli gimana caranya biar produk kita itu bisa dipasarkan dan orang mengenal. Nah, bagaimana Bu Yuli? Ada nggak solusi dari Bu Yuli? Saya kan
kalau masalah itu saya pernah jadi konsultan. Konsultan 2009 lulus dari SMK, saya langsung lamar jadi konsultan. Di sana saya masih belajar tentang pemasaran. Jadi kemarin sempat saya pakai metode itu door to door, Bu. Jadi produk saya bawa ke SPBU, depan SPBU, saya jadikan siswa saya sebagai sales. Jadi mereka tawarkan ke orang-orang yang isi bensin. Apalagi ada ibu-ibu yang satu bus gitu kan langsung masuk gitu. Tapi alhamdulillah berhasil, Bu. Walaupun enggak habis 50 pack, setidaknya 40 pack udah habis gitu. Ke pasar-pasar ya sales, jadi siswa saya harus jadi sales, mau nggak mau, kadang-kadang nggak mau tahu saya jadi sales gitu. Sales ya, door to door, ke kantor KIT, ke depan, ke TK, ke SPBU, sampai ke pasar. Berarti sudah di solusinya seperti Ya, itu solusinya ya. seperti itu. Kira-kira setelah yang ingin Ibu Yuli capai, ketika sudah punya solusi seperti itu, tingkat keberhasilannya itu dari angka 1 sampai 10 itu udah seberapa angka yang sudah berhasil? Hampir 70%. Karena kendalanya ya kita nggak ada kendaraan dari sini, siswanya keluar ke pasar, kita nggak ada kendaraan. Dengan jumlah siswa kita sampai 20 orang kan, karena kita asrama, jadi kita nggak ada kendaraan untuk keluar gitu. Oke, tadi kan Bu Yuli sampaikan tadi kendala pertama itu adalah Pemasaran. Nah, kita sudah ada solusi Ada ya. solusi. Nah, ini timbul lagi kendalanya. Kendaraan. Yang kedua itu adalah kendaraan. Ya, itu kalau menurut Yuli kayak mana? Kalau seandainya memang sekolah kita ini kan hanya ada VR ya. VR. VR pun ada 2, satu kan harus ada perbaikan. Jadi kalau seperti itu solusi dari Bu Yuli dengan kita kapasitas VR-nya yang terbatas, itu gimana Bu Yuli supaya tujuan dari kegiatan kita itu tercapai itu gimana? Ya, jadi saya sempat mikir juga sampai di situ. Jadi karena kita kebanyakan kafe daerah kita kan, ini kan titik kafe, ada Depaya, ada Anwar Kopi, masalah saya ada Jati. Jadi kan produk yang kami buat nanti lebih ke produk ringan, makanan ringan. Jadi kita bisa nitip. Nitip produk sana buat kacang keji misalnya. Ini kan bisa bertahan sampai seminggu 2 minggu. Nitip aja, jadi siswa tidak banyak yang keluar. Jadi cukup 1 VR aja atau 2 atau 3 orang aja yang bawa produk kita nitip ke tempat orang. Gitu aja. Jadi pas saya nitip hari Minggu, hari Kamis sudah bisa cek udah habis berapa, apa harus kita ganti. Kawan-kawan yang lain tinggal buat produk, yang ngecek lain, yang bawa lain, yang buat lain gitu. Jadi bisa rounding juga, biar nggak bosan yang di dapur gitu. Iya. Berarti solusi seperti itu ya, berarti rolling karena kita terbatas. Berarti kegiatan pemasaran itu dari prosesnya, dari pembelian bahan baku, proses sampai pendistribusian, pemasaran, berarti mereka semuanya kena. Berarti ini buat tim gitu ya. Buat tim. Bagus sekali Bu ini program seperti itu kan, karena kita memanfaatkan aset yang ada gitu kan. Memang dimanapun kita membutuhkan aset, misalnya aset kita tuh harus terpenuhi sebenarnya. Cuma karena kita sekolah itu kan kadang-kadang memang aset yang kita miliki memang ada aja kendalanya, tapi bagaimana aset yang kita punya itu kita manfaatkan seperti itu. Jadi Bu Yuli, dari umpan balik yang sudah Ibu Yuli berikan kemarin kan, saya melihat ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Kemarin Bu Yuli ada melakukan proses pembelajaran sosial emosional. Sosial emosional di situ kan Bu Yuli sudah mengajak anak-anak membuka pembelajaran dengan salam. Habis itu mereka ada kolaborasi pada saat kerja kelompok. Di situ kan kalau kolaborasi kan ada mengajarkan mereka bagaimana bekerja sama, bagaimana mereka berrelasi, bagaimana mereka untuk bertanggung jawab dengan hasil keputusan diambil. Habis itu kan ini juga sudah melakukan penutupan dengan diwakilkan anak berdoa gitu kan. Itu berarti sudah masuk dalam pembelajaran sosial emosional.
Cuma di sini saya melihat kemarin ada sedikit tidak dicantumkan pembelajaran secara diferensiasi. Mungkin Billy pernah dengar ya pembelajaran diferensiasi itu apa? Ya belum sih. Ya, kemarin kita sudah ini Billy, sudah kita melakukan apa itu namanya kegiatan workshop. Mungkin iya, pada iya. hari itu Billy kan berhalangan hadir, telat sedikit kan karena ada kegiatan. Di situ kita ada bahas tentang pembelajaran diferensiasi. Jadi apa itu namanya? Jadi diferensiasi itu kan pembedaan. Jadi memang Billy kemarin sudah melakukan proses pembelajarannya itu setiap siswa itu berbeda-beda, ya kan? Ada yang menggunakan buku belajar, ada yang menggunakan video, gitu ya. Nah, cuma ada belum pemetaannya mungkin apa itu namanya? Mungkin kedepannya mungkin ditambahkan lagi konten-konten yang bisa ditampilkan. Nah, seperti itu ini. Kira-kira ada lagi nggak Bu Yuli program kedepannya? Orang ke depan, kalau untuk mapel tadi mapel PKK, kalau untuk mapel pakan ternak kami langsung siap buat pakan langsung ke ternaknya. Kita rencana nanti ada program penggemukan domba. Nanti pakan yang kami buat, misalnya pakan konsentrat, kita langsung aplikasikan di domba kita. Jika bisa naik berat badan dalam 1 kilo itu 0,2 gram aja, itu udah berhasil di konsentrat kita. Rencana ke depan kayak gitu untuk pakan ternak. Tadi kalau untuk mapel pembibitan, saya harus buat siswa saya bisa bisa merogoh, bisa mengidekan ternak. Karena nanti pas selesai dari SMK ini, yang apalagi yang cowok-cowok itu pasti jadi menteri lah. Menteri ternak. Kalau di kampung tuh menteri. Jadi siswa emang pada akhirnya bukan alumni kita pada akhirnya mereka punya skill. Kalau ATR itu siswa harus bisa pulang kampung tuh udah ada tas untuk nyuntik. Karena kalau ATR itu kan skill yang diajarin. Siswa tuh pas pulang kampung udah bisa nyuntik ternak. Setidaknya bisa disuntik yang kecil-kecil lah. Domba paling kecil. Itu 1 ekor domba. Kalau hanya vitamin dia 20.000, satu kandang nggak mungkin 1 ekor. Tetap ada 5 ekor. 5 ekor pun udah 100.000. Satu hari kita ada uang 100.000 dengan modal 20.000, cukup banyak uang kalau mereka mau. Saya titik akhirnya saya ngajar itu mereka harus bisa menyuntik. Pulang kampung bisa nyuntik, bisa jadi menteri itu ya. Nggak usah banyak-banyak. Jadi menteri ya udah. Berarti saya udah berhasil gitu. Jadi dari beberapa perencanaan program yang ingin dilakukan, ini fokusnya ke yang mana? Saya rencananya lebih ke skill siswa untuk menyuntik, untuk buat pakan itu aja. Karena nanti pas pulang kampung itu yang ditanya sama masyarakat. Nyo kami ulung kamu angin kubat kan itu. Nyo kami ulung kamu kerap kubat kan itu. Kan kalian anak siapa gitu. Asik itu. Kayak anak STM keluar dari bengkel itu, jurusan bengkel kan. Ya, mereka harus bisa gitu. Sama juga dengan siswa kita. Saya punya ternak saya kayak gini, apa solusinya? Dia harus bisa, kalau enggak ngapain gitu. Tapi kalau mereka nggak bisa, saya gagal gitu. Kalau mereka bisa, berarti saya alhamdulillah ada ilmu yang saya berikan tentang. Berarti itulah tingkat keberhasilannya ya. Tingkat keberhasilannya melihat anak-anak kita berhasil ya menjadi sesuatu ya, di sini pada saat membuat program seperti itu ada tidak daya dukung keberhasilannya, biasanya yang dibutuhkan apa gitu? Daya dukung dari sekolah. Daya dukung sekolah dari sekarang kita semua bahan praktek emang sudah disediakan. Kayak spek, penyuntikan, obat, udah sediakan. Jadi semuanya udah disediakan. Jadi cuma mau tidak maunya siswa itu. Kalau emang kami kemarin sempat kehabisan obat karena sering praktek, kami kumpulkan uang 2.000 dari siswa. Iuran. Jadi kita kalau kalian mau praktek sumbang dana 2.000. Karena vitamin
B itu 20.000 cuma satu botol, bisa suntik 50 ekor kambing. Jadi kalau dari sekolah memang udah dimodalkan. Modalkan ya. Kalau nggak ada di sekolah berarti iuran dari siswa. Itu siswanya ini. Oh, malah kita mau asalkan ke lapangan. Nah, uang jajan untuk besok aja mereka sumbangkan untuk hari ini. Yang penting keluar gitu. Itulah uniknya anak SMK. Iya, betul. Berarti mereka kalau keluar senang Ya, ya. udah senang. Kayak mana caranya? Kalaupun tidak ada dana dari sekolah, mereka mau berinisiatif untuk keluar sendiri ya. Dengan seperti itu, berarti kegiatan atau program yang akan direncanakan pasti itu berhasil ya. Pasti berhasil 80% lah, nggak semua gitu. Yang ibu diharapkan? Yang saya harapkan 100 gitu. Jadi nggak sia-sia kayak sini. Berarti selain kalau program seperti itu kan memilih apakah hanya dilibatkan ibu saja, dilibatkan siswa aja itu akan berjalan gitu? Nggak berjalan karena kita asrama. Kalau di sini tidak diizinkan siswa keluar ya nggak bisa gitu. Jadi semua yang terlibat sini harus sudah sama gitu. Tajud dari nanti yang piket. Tapi selama ini udah kok ini guru, karena kan bapak kan wanti-wanti ya, yang guru produktif tiap hari kena guru produktif kayak mana ini ya, jadi akhirnya semua yang di sini pun membantu guru produktif. Itu apa bu gitu, ada ini apa yang nggak cukup ya, izin dari pikir oke bu ini langsung, nah itu aman saya. Yang penting siswa bisa mau. Yang program inkubi itu gimana bu ini? Yang untuk peternakan itu gimana? Untuk inkubi karena ini modal besar ya. Tapi kok emang dibutuhkan saya bantu juga semampunya. Tapi saya lebih sukanya nanti saya yang di lapangan, saya kontrol sendiri. Soalnya nanti ibu dia sumbang berapa ekor gitu kan. Mungkin saya nanti lebih di UP-nya. Berarti di inkubi itu kalau dari ATR-nya itu apa rencananya? Kami domba pengumuman. Karena unggas itu bagaimana kalau unggas ke ternak-ternak yang lain? Karena saya kalau unggas itu modalnya tinggi sekali udah. Unggas kan karena kita nggak bisa buat pakan sendiri kalau unggas. Tapi kalau untuk domba saya kita bisa buat pakan sendiri. Tapi yang kemarin Bu Yuli buat pakan apa tuh? Jagung giling. Itu cuman kita giling jagung sama campur dengan dedak. Karena kan bahan pakan di kita nggak ada. Bukan nggak ada, harganya tinggi. Kalau di Medan tuh mereka ada ampas sawit, ada ampas ubi, ada bungkil kelapa juga, ada ampas kecap. Jadi gampang kalau di sana. Kalau kita sih cuma ada ampas kelapa yang itu pun harganya 4.000. Dedak sini harganya 4.000, nggak bisa kerja. Kalau pernah saya buat kemarin 1 ton, modal saya sampai 2.600. Itu belum pas kerja. Kalau kita jual 3.000 pun nggak mungkin. Orang jual 2.500 per sak, nggak bisa. Saya pernah gagal di situ juga. Jadi kalau unggas nggak bisa. Tapi kalau ruminasia bisa. Karena saya pun di belakang sekolah saya pun beternak di rumah. Jadi saya punya link untuk Medan, untuk domba Medan. Sekarang saya untuk domba kurban. Itu ada stok sekitar 50 ekor domba kurban. Itu yang betina beratnya 20 kilo lebih, itu hanya harga 2,5 juta. Itu masih bisa nego. Bisa ambil di hari H. Saya bisa antar ke rumahnya. 2,5 juta dengan berat domba 20 kilo itu berapa cuman harga dagingnya? 110, udah 100.000. Udah bisa langsung ya. Memungkinkan kali kayaknya ke program ke depan gitu juga. Kalau kita ambil nanti kan rencana ambil bibit langsung di Kemang dengan harga bibit yang murah. Tapi kalau kita ambil bibit di pasar saya nggak bisa menjamin harga bisa keluar segitu. Kalau untuk domba jantan sekarang harganya sampai, kalau kita ambil di tempat-tempat orang kampung tuh 3,5 juta. Tapi tempat orang kami bisa ambil 28 sampai 3 juta aja. Berarti lebih
lebih murah ya. Lebih murah. Makanya ke depan untuk ATR ya, karena saya ada kecimpung ke situ ke domba, saya lebih kasih ide ke domba gitu. Iya, karena beli dari basic Basic di domba gitu. Jadi itu yang diperdalam, yang program yang ke depan yang harus di betul-betul difokuskan di situ berarti ya programnya itu ya, domba ya. Berarti itulah yang nanti direncanakan untuk diimprove itu. Tapi rencana kalau ATR domba, tapi kita nggak tahu nanti kalau mungkin ada pendapat dari kawan-kawan yang lain yang berproduktif ATR mungkin mau sapi atau mereka lebih unggul di kambing kan. Nanti saran nanti di forum nanti memilih yang mana. Berarti ada tindak lanjutnya lagi, ada misalnya ada rapat ulang ya. Tapi dari Juli programnya itu adalah harapannya adalah domba gitu ya. Karena ada pengalaman di situ ya. Di Juli setelah kegiatan kita hari ini, coaching kita hari ini, apa sih perasaan Bu Yuli setelah menceritakan kegiatan kita kemarin? Mungkin ada lagi yang ingin diceritakan, mungkin apa keberhasilan, mungkin kan kita sini saya juga belajar sama Bu Yuli. Jadi kita ini kan belajar itu bukan hanya sesama teman ya, tapi kita juga bisa belajar dan siswa juga bisa belajar, dan lingkungan bisa belajar. Mungkin hari ini saya banyak ilmu yang saya dapatkan mungkin tentang ternak yang sudah Ibu Yuli sampaikan, program-program yang Ibu Yuli sampaikan. Ada tidak yang istilahnya yang ingin Bu Yuli berikan, ilmu yang bisa Bu Yuli berikan ke saya, mungkin bisa nanti disampaikan kepada teman-teman yang ingin mencapai kembali yang lebih besar. Yang lebih besar, karena apa ya? Karena SMK kita yang lebih besar belum, kita masih standar. Ya intinya siswa saya yang lebih aktif lagi, mungkin dukungan dari kawan-kawan nanti pas saya nggak bisa gitu, pas kita sering-sering muncullah ide-ide yang lebih kreatif. Kalau satu kepala itu idenya sedikit, tapi kalau udah gabung beberapa kepala sudah luar biasa. Nah, berarti harapan saya nanti pas saya minta bantu dari kawan-kawan, maulah bantuin gitu, mulai kasih ide gitu yang kreatif gitu kan. Nah itu sih mulia. Jadi gimana Bu Yuli perasaan ini hari ini? Perasaan saya dari 1 botol dan setengah botol nih buat saya nih. Ya udah unek-unek saya keluarkan, alhamdulillah lah Bu ya, nanti depannya lebih baik lagi. Saya udah relax, tadi kurang relax. Mungkin karena ini ya, karena waktu dari Bu Yuli sibuk lagi buat properti. Jadi itulah, terima kasih banyak Bu Yuli kalau Bu Yuli sudah meluangkan waktu hari ini kan, karena saya lihat memang Bu Yuli ini sempat nggak ya saya ngajak Bu Yuli untuk kita obrolin tentang pembahasan kita kemarin gitu kan, tentang supervisi kemarin. Nah itulah alhamdulillah karena Bu Yuli sudah meluangkan waktu untuk saya ucapkan terima kasih banyak ya. Sudah luar biasa kesempatan yang sudah Ibu Yuli berikan. Terima kasih Bu Yuli.